Langkah selanjutnya dalam menambahkan menu item ke dalam mhelp ya. Tambahkan menu item satu, letakkan di mhelp. Teksnya ubah menjadi about, variable name-nya kita ubah menjadi me about. Berikutnya kita mulai menulis kodenya, yaitu pertama adalah mendaftarkan semua menu item. Agar disadap ya. Pertama-tama kita implementasikan interface action listener ya. Selanjutnya Anda harus import Java awt event action listener. Langkah selanjutnya adalah mengimplement semua abstract method yang ada di interface action listener. Di sini interface action listener cuma memiliki satu metode abstrak, namanya action performer. Klik implement all abstract method ya. Hasilnya Anda bisa lihat di bagian bawah akan dibuatkan sebuah metode action performer, tipe kembaliannya void dengan parameter bertipe class action event. Kemudian yang bagian throw ini dikosongkan aja dulu atau dihapus dengan menekan Ctrl E. Kita simpan, Ctrl S simpan. Selanjutnya kita ke bagian konstruktor. Bagian konstruktor adalah bagian yang pertama kali dijalankan ketika objek mainframe ini dibuat. Di sini kita mau menyadap semua menu item agar kejadian yang ada pada menu item itu dapat kita ketahui. Buat metode baru namanya add listener. Metode ini tidak ada ya. Klik, bisa Anda klik create method add listener in form dalam paket form di kelas mainframe, atau tekan alt enter ya. Posisi kursor pada baris sekarang yang ada lampu merah kuning itu, kemudian tekan alt enter. Nah, pilih create method add listener. Selanjutnya kita kumpulkan semua menu item yang ingin disadap. Pertama me connect, tick add action listener this, copy ke bawah ya. Ada 3 di situ, di blok Ctrl spasi, kemudian me disconnect, selanjutnya me close all, copy ke bawah, Ctrl shift panah bawah, kemudian blok lagi, Ctrl shift panah kiri, nah, tekan Ctrl spasi, ini exit ya. Keterangannya sadap menu item yang ada di menu file. Selanjutnya sadap menu item yang ada di menu master ya. Sama di situ ada mi customer,
copy ke bawah dengan menekan Ctrl Shift panah bawah. Ada 5 ya di master itu. 1 2 3 4 5. Kemudian arahkan kursor di dekat Mi Customer itu, tekan Ctrl Shift panah kiri, kemudian tekan Ctrl spasi. Setelah Mi Customer ada Mi Employee, dah tekan Ctrl Shift panah kiri, tekan Ctrl spasi, mengambil kode completion, kemudian Mi Supplier, tekan Ctrl Shift panah kiri, kemudian tekan Ctrl spasi, pilih jenis barang, enter, kemudian tekan Ctrl Shift panah kiri, tekan Ctrl spasi, terakhir Mi barang. Nah, selanjutnya sadap menu item yang ada di menu help. Di sini cuma ada satu, yaitu Mi About, ya, Add Action Listener. Langkah selanjutnya kita adalah menangani kejadian atau event handling. Menangani kejadian, dalam kurung event handling, penanganan kejadian, ya. Pertama, untuk ketika Mi exit diklik, ya, itu kita detek dulu sumbernya, get source equal Mi exit, ya. Kemudian simpan dulu, tampilkan konfirmasi dengan kelas GOptionPen show confirm, ya, dengan yang 2 parameter. Di sini parennya gunakan this, pesannya keluar. Nah, kalau sama dengan kita menekan 0 atau kita mengklik, jadi show confirm dialog ini akan memunculkan menu dialog, ya, yang pesannya muncul, pertanyaan keluar, kemudian muncul tombol yes, no, cancel. Kalau kita menekan tombol yes, maka itu sama dengan nilai 0, integer 0, maka program akan berakhir, ya. Sistem exit. Sini saya kasih keterangan, jika user menekan tombol konfirmasi yes, dalam kurung, itu sama dengan GOptionPen titik yes option atau nilai 0, program keluar. Ini keterangannya program akan dihancurkan dari memori. Selanjutnya penanganan kalau kita menekan tombol Mi close out, ya. Sorry, belum. Kita balik lagi ke mainframe. Di sini saya tambahkan dulu desktop pen posisi center, kemudian variable name-nya kita ubah menjadi dp.
Selanjutnya background bisa kita ubah warnanya untuk desktop pen ini. Warnanya kalian ambil, silahkan, terserah. Ingat, desktop pen-nya variable name-nya ubah menjadi dv. Kita balik lagi ke kodenya atau di console ya. Di sini kita akan menangkap berapa sih G internal frame yang ada di desktop pen ya, atau di dv. Nah, semua ketika user mengklik close all, maka semua J internal frame yang ada di dv desktop pen akan ditutup ya. Jadi for dengan tulangan for inti sama dengan 0, i lebih kecil dari dv, get component count. Jadi perulangannya dari 0 sampai lebih kecil dari jumlah J internal frame yang ada di desktop pen ya. Kemudian i nya naikkan 1. Ingat tentang perulangan. Nah, jadi kita mengulang untuk menutup setiap internal frame yang ada di dv ya, dengan set visible false. Tuh. Selanjutnya lagi kita menangani kejadian kalau ini about. Diklik ya, tampilkan pesan misalnya ini untuk menampilkan versi program kita. Biasanya kalau software seperti software MySQL nih ada about-nya. Seperti program NetBeans ini ada about-nya. Kalau kita klik akan menampilkan informasi tentang versi berapa NetBeans itu. Terlihat sini produk versionnya NetBeans ID 74 ya. Java-nya JVM-nya Windows versinya ya. Tapi kita cuma menampilkan di sini app jual versinya 1.0 ya. Kemudian +n garis bawah atau ganti baris. Di sini programmernya ya, tulis nama Anda ya. Sekarang kita coba dulu jalankan. Nah, sebelum menjalankan tolong di bagian program utamanya tambahkan kode Java swing utilities invoke ladder ya. Itu kemudian ketik new runnable. Ketik ini dulu, baru klik implement all abstract method. Nah, yang di bagian ini baru kalian tambahkan baris kosong dalam method run. Kalian ketikkan new, kalian buat objek dari
mainframe. Ini harus diimport dulu karena beda paket. Import pom mainframe, lalu ketik set visible true. Kemudian coba jalankan, tekan F6. Ya, sekalian besar dulu. Apakah sudah berfungsi? Close A-nya sudah, help-nya, about-nya sudah, app viewer versi 1, programmer tulis nama Anda nanti di pesannya itu ya. Kemudian oke. Exit, tidak akan keluar ya. Ini sudah saya pasangin mainframe kita default cost operationnya tadi adalah do nothing ya, makanya tidak bisa diklik tutup ini. Nah, untuk keluar kalian harus mengklik exit, pilih yes.